Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada Shalom. hari ini. Saya bersyukur seberapa kita yang ada, kita rindu datang kepada Tuhan. Biar hari ini kita mau pakai seluruh kehidupan kita. Biar hari ini kita mau pakai seluruh pujian penyembahan kita. Kita mau berikan kepada Dia, Raja segala Raja, Allah yang begitu mengerti seluruh kehidupan kita. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan terlebih dahulu. Kita menaikkan doa kita saat ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menguduskan dan menyucikan setiap kami. Engkau juga yang akan menenggelamkan kami dalam hadirat Tuhan saat kami memuji dan menyembah. Terima kasih buat kesempatan ini. Biarlah roh pujian penyembahan turun ke atas kami semua. Bahkan ruangan tempat kami beribadah penuhi dengan hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya kuasa roh yang akan terus memberkati setiap kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami memulai ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau datang pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan penyembahan kita saat ini. Dia Allah yang begitu mengerti seluruh kehidupan kita. Datang padanya, katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku haus akan kuasa-Mu. Aku haus akan roh-Mu yang hidup. Lebih dalam lagi, tenggelam dalam seluruh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan menunggu. Oh, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan, seperti rusa yang haus, rusa yang haus. Amin. Betapa kami rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan, mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Basahi setiap hati kami yang kering. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagai anak gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
dekapan kasih Tuhan. Amin. Amin. Sebab Dialah yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun ada banyak berita-berita yang mungkin menyakutkan kita, menggoyahkan iman kita, tapi percaya Dialah satu-satunya yang menjadi penglipur hati kita. Gusti Kang Dadi Pangayomku. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yes, Gusti Kang Dadi Pangayomku. Gusti Kang Dadi Pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senajan nggonku mlaku ana jurang pati, rawedi ring bilai. Saben dino aku digateno, ra kurang opo-opo. Amin. Uripku ayem tentrem, soko asmane. Gusti Kang Dadi Pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senajan nggonku mlaku ana jurang pati, rawedi saben dino aku digateno, ora kurang opo-opo. Uripku ayem tentrem, kudu dalan kang bener, merga saka asmane. Gusti Kang Dadi Panglipurku, nalika aku kesusahan, hatiku disentosake, ngadepi karibetan gede. Gusti Kang Dadi Pangulku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng dalem Gusti, saniki selaminya. Gusti Kang Dadi Panglipurku, nalika aku kesusahan, hatiku disentosake, ngadepi karibetan gede. Gusti Kang Dadi pangungsenku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng dalem Gusti, saniki selaminya. Kula tetep setia, kula tetep setia dateng dalem Gusti, saniki selaminya. Kula tetep setia, kula tetep setia dateng dalem Gusti, saniki
selaminya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku hayang tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol. Katakan gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Yes. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula nggih gandol Gusti. Amin. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang bergantung kepada Tuhan, amin. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang berasal dari kekuatan kita, sebab Dia Allah yang luar biasa mengasihi kehidupan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar. Kita mau datang pada Tuhan. Percayalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jejaknya sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya akan tuntunan. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan sudah tentukan blueprint yang baik dan benar. Kami mau tetap percaya Engkau, mau tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi
jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati hambanya maju ke depan, tetapi karya. Serahkan diri, tetapi karya. Oh, serahkan diri, tetapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. sekali lagi, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Puaskan Jadilah hati-Mu. bagi hidup kami seperti yang Tuhan mau. Bagimu aku rela, Ya Tuhan, terima kasih. sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi, Serahkan diri genapi karya. serahkan diri, Serahkan diri genapi karya-Mu. Bersyukur kami boleh menyanyikan lagu ini. Bukan hanya sebatas kami nyanyikan, tapi biar ini jadi komitmen kami, janji kami, menyerahkan hidup dan diri kami untuk menggenapi karya Tuhan. Karena karya-Mu baik untuk kami dan buat kami mengerti bahwasanya Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan, menit ke depan, jam-jam ke depan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Isi kami kembali dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh jadi pelaku-pelaku kebenaran itu, dan kami boleh menjadi berkat untuk Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan taburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam anugerah kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, ya.
Luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan sangat mengasihi kita. Tanpa kecuali Dia rindu terus dan terus memberkati kita semuanya. Dengan hadiratnya, dengan hadirnya dalam hidup kita, baik kita terus merasakan bahwasanya Dia sungguh mengasihi kita semuanya. Dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu semua, saudara-saudari dimanapun berada, dalam salam di dalam Tuhan, yaitu salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja dan puji, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir dan Dia siap memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita kembali merenungkan kebenaran Tuhan di minggu ini. Kita baca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-2. Saya tunggu beberapa saat untuk Bapak Ibu semua bisa membuka Alkitabnya. Mari kita teliti, kita baca bersama dan renungkan bersama kebenaran Tuhan ini ya. Roma 12 ayatnya yang ke-2. Kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, lebih daripada itu Ia memerintahkan kepada kita. Sekali lagi, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Sekali lagi saya sampaikan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa kok kita harus mengikuti setiap perintahnya? Karena Dia mengasihi Bapak Ibu. Jikalau seorang ayah tidak memerintahkan sesuatu kepada anaknya, tanda kutip atau tanda tanya, berarti apakah ayah tersebut mengasihi anak atau tidak? Kalau dia mengasihi anaknya, pasti dia memerintahkan sesuatu. Nak, tolong ambilkan ini. Nak, tolong jangan kau lakukan itu. Nak, hati-hati. Engkau harus waspada dan lain sebagainya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Tanpa kecuali yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mengasihi kita semua. Sampai enggak kasih Tuhan Bapak Ibu rasakan saat engkau mendengar firman Tuhan ini? Harus sampai Bapak Ibu. Engkau harus bisa merasakan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Sehingga Tuhan tetap memerintahkan kepada kita, Tuhan tetap memperingatkan kepada kita, Tuhan tetap menegur kita, Tuhan tetap membimbing kita. Itu bukti kita betul-betul dikasihi oleh Dia. Oleh karenanya sekali lagi mari jangan alergi dengan perintah-perintah Tuhan. Ya, jangan alergi, jangan menolak perintah-perintah Tuhan. Segala yang diperintahkan Tuhan itu tidak berat. Kita sudah beberapa minggu ini mendengar firman Tuhan, bagaimana kita harus jadi pelaku-pelaku perintahnya. Ya, Bapak Ibu, oleh sebab itu sekali lagi saya baca untuk Bapak Ibu, janganlah, ada kata jangan di situ. Jangan, jangan dan jangan. Jangan apa? Kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kata serupa itu dari bahasa atau kata asli suskematizo. Ya, dari kata itu Bapak Ibu. Yang punya arti conform atau sesuai. Kita tahu di dalam Kejadian
Tuhan mengatakan begini kepada kita, baiklah kita. Jadi adalah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa sudah diperkenalkan sejak kejadian. Baiklah kita, ya ada kita, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka dari itu manusia adalah gambar dan rupa Allah. Meskipun hidungnya mungkin kita tidak sama dengan Allah. Mata juga tidak sama dengan Allah. Kulit, rambut juga tidak sama dengan Allah. Tetapi dalam hal sifat ada kesesuaian kita dengan Allah. Tuhan Maha Kasih, kita juga bisa mengasihi. Dia punya penguasaan diri sama juga seperti manusia juga penguasaan diri juga punya. Kebaikan dia juga punya, kita juga punya. Tetapi gara-gara dosa, ya, gambar Allah rusak di dalam diri manusia. Sehingga mengakibatkan manusia melakukan apa saja yang melanggar atau di luar ketentuan dan gambar Allah. Kalau kita tahu bahwasanya manusia itu sesuai karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dari arti atau penggambaran yang saya nyatakan tadi di depan, lah Tuhan juga kasih warning, peringatan kepada kita semua. Jangan juga kamu menjadi serupa atau sesuai dalam hal pikiran maupun karakter dengan dunia. Sesuai dalam hal pikiran dan karakter dengan dunia. Manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan tahu kecenderungannya tetap berbuat jahat. Manusia dalam dosa kecenderungannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini loh, bukti Tuhan mengasihi Anda dan saya, Bapak Ibu. Tuhan kasih warning ini, Tuhan kasih perintah ini, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya, jangan dan jangan. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lebih lanjut, kata serupa ini sesuai ya. Saya ingin kita mengerti ini supaya kita punya cara pandang yang benar dan kita boleh diberkati olehnya. Kalau kita lihat peta Provinsi Jawa Timur, ya, Bapak Ibu melihat peta ini, gambar ini pasti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peta akan dibuat dengan skala tertentu, ya, ukuran tertentu, dibuat sesuai, mirip dengan keadaan aslinya. Di mana di situ ada kabupaten, ada kota, ada wilayah dan lain sebagainya, ya. Sehingga kita bisa, Provinsi Jawa Timur itu seperti itu. Dan kalaupun kita tidak sekarang ini di Banyuwangi, kita tahu, Banyuwangi itu seperti itu. Kenapa? Karena ada gambar yang sesuai dengan aslinya. Kita mungkin tidak pergi ke Sidoarjo, tapi kita bisa tahu, Sidoarjo itu letaknya di sana dengan gambaran seperti itu. Kita tidak ke sana, tapi kita bisa melihat karena ada sesuatu yang sesuai dengan gambar atau keberadaan yang sesungguhnya. Lah, firman Tuhan katakan tadi, jangan kamu sesuai atau serupa dalam hal pikiran maupun karakter dengan dunia. Sehingga apa? Orang melihat di dalam kehidupan kita, kok sama juga ya orang Kristen? Kok sama juga ya perilakunya orang Kristen? Kok sama juga ya kelakuannya hidup orang percaya? Jangan Bapak Ibu. Orang tidak melakukan itu, tapi gara-gara mereka melihat kita, jadi mereka tahu, yang jahat itu seperti itu toh. Yang bertentangan dengan akidah
Pengajaran Tuhan itu seperti itu toh. Loh, jadi orang tahu, jangan Bapak Ibu. Saya ulang, kalau kita lihat Provinsi Jawa Timur, tanpa pun kita ke sana kita akan tahu karena ada gambaran yang sesuai dengan aslinya. Nah, ini jadi perenungan saya dan biar jadi perenungan kita di minggu ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Jangan sampai orang membaca kehidupan kita, loh, padahal orang tadi tidak tahu akan yang namanya dosa ABC, tapi orang melihat kita, loh kok seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan kebenaran firman Tuhan ini kita disadarkan ya, Tuhan mengasihi kita semua. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dunia? Di mana Tuhan melarang kita untuk tidak jadi serupa atau sesuai. Apa dunia yang dimaksud sampai Tuhan menyatakan begini, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Yakobus pasal yang keempat ayat 4 menyatakan demikian, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ada kata dunia di situ. Kau bersahabat dengan dunia, engkau jadi musuhnya Allah. Lebih lanjut, supaya kita tahu, dunia yang dimaksud Tuhan itu apa, supaya kita tidak serupa dengan dunia itu. 1 Yohanes 5 ayat 5 menyatakan demikian, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan menyatakan kalau engkau percaya Yesus Kristus, mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu Yesus Tuhan, engkau dibenarkan. Engkau dilahirkan kembali. Engkau berasal dari Allah. Dan kita tahu dunia dengan segala yang ada di dalamnya ini menuju kepada kebinasan. Kenapa begitu? Firman Tuhan mengatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau ada bapak tahu bahwasanya akan terjadi sesuatu kepada anaknya, terus tidak dilarang, berarti bapak itu jahat. Kalau seorang ibu tahu bahwasanya apa dikerjakan anaknya nanti akan menuju kepada yang namanya celaka, kalau enggak dilarang, enggak diperintahkan, enggak dinasihati, berarti ibu itu jahat. Nah sekarang Tuhan tahu dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Nah, apa dunia yang dimaksud di dalam Alkitab? Ayo kita baca 1 Yohanes 2, 15 sampai yang ke-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, coba perhatikan ini, semua yang ada di dalam apa? Dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, tidak titik, serta. Biasanya kalau ada kata dan itu terus titik ya, dan terus titik. Oh ternyata enggak titik, ada kata serta. Keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kenapa kok ada keinginan daging? Kenapa kok ada keinginan mata? Kenapa kok ada keangkuhan hidup di dunia? 1 Yohanes 5 ayat 5 tadi sudah menyatakan, karena seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si
jahat. Kalau engkau mengadakan persahabatan dengan dunia, engkau mengadakan persahabatan dengan keinginan daging, engkau mengadakan persahabatan dengan keinginan mata, engkau mengadakan persahabatan dengan keangkuhan hidup. Yakobus 4 ayat 4 menyatakan engkau musuhnya Allah. Kalau engkau musuhnya Allah, seberapa kuat engkau melawannya? Sekali lagi, seberapa kuat dan mampu engkau semua yang mendengar firman Tuhan ini melawannya? Ya tidak akan bisa. Bapak mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu Tuhan menasihati, kasih warning, kasih perintah, kasih peringatan. Jangan jadi serupa dengan dunia. Coba kita baca yuk. Galatia 5, lebih lanjut. Apa yang ada di dunia, yaitu keinginan daging. Apa itu Bapak Ibu? Coba kita baca. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, tidak, dan sebagainya. Masih ada berarti kata-kata kotor, main tangan mungkin, sukanya tawuran mungkin, tidak mau mengasihi, dan sebagainya yang dari dunia di mana setan iblis menggembalakan. Coba baca. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Tuh, bukti Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus dulu tuh melakukan apa tadi yang di atas Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Bisa 180 derajat berubah karena Tuhan. Karena dia ngikuti apa yang jadi maunya Tuhan. Dan coba perhatikan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa kok tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya jadi musuhnya Allah. Wong bersahabat dengan dunia. Dunia yang maksudnya apa? Ya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tidak taat itu juga perseteruan dengan Allah. Tidak mau dengar-dengaran firman, itu juga perseteruan dengan Allah. Seperti saat ini, mari kita belajar taat. Pemerintah dipimpin oleh pemimpin, itu saya percaya kalau tidak Tuhan yang mengangkat tidak bisa. Ayo belajar taat. Wah, COVID itu tidak ada. COVID itu berita hoak. Janganlah membesar-besarkan COVID. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita melek kepada keadaan zaman sekarang ini. Hari-hari akhir akan ada masa-masa yang sukar. Tuhan sudah warning, Tuhan sudah kasih dalam firman-Nya. Gunung meletus, akan ada wabah, akan ada macam-macam. Lah, ini loh, hari-hari terakhir sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, akan terjadi banyak perkara.
Jadi kalau kita tidak melek terhadap zaman, di mana benar-benar ini zaman akhir, terus kemudian kita terlena dengan persahabatan dengan dunia. Sekali lagi, persahabatan dengan dunia tadi apa? Ya tadi keinginan daging, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amar, kepentingan diri sendiri. Halo, ini zaman akhir. Mari kita melek terhadap kebenaran. Jangan sampai kita jadi musuhnya Allah. Firman Tuhan katakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Ayo di rumah, mungkin di kamar Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Ayo serius dengan Tuhan, seriuslah dengan Tuhan. Jangan hatimu, wah aku masih gak bisa meninggalkan sahabatku dalam tanda kutip dunia ini. Jangan sampai, waduh masih susah aku meninggalkan dalam tanda kutip sahabatku, yaitu dunia. Jangan, ayo jangan kamu serupa, jangan kamu sesuai dalam hal pikiran maupun karakter, jangan. Tuhan kasih warning karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Lah, seharusnya bagaimana? Bagaimana seharusnya? Ya ini, ayo kita lihat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Daripada mikir perselisihan, daripada mikir iri hati, dendam, yuk ayo mikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Positive thinking itu juga hanya sebatas ngomong, ayo kita positive thinking. Ayo bersyukur dan mengatakan hal-hal yang baik. Terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk anak-anak yang aku punya, yang sudah Tuhan titipkan kepadaku. Terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk rumah. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk tetangga, terima kasih untuk saudara. Ayo bersyukur dalam segala hal. Ini baik. Karena kalau dunia tadi apa? Maunya itu perseteruan, perselisihan, kecemaran dan sebagainya. Itu dunia. Ayo, bagaimana seharusnya supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia. Bersyukur dan memperkatakan hal-hal yang baik. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kebanyakan kita yang ya gimana ya, yang namanya sahabat, apalagi sahabatnya plek, kok diminta untuk meninggalkan sahabatnya, pasti akan susah. Nah, sekali lagi, jangan kau bersahabat dengan dunia dan kau semakin erat di situ. Ketika dunia dalam hal ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sudah membelit engkau dengan begitu kuat, engkau tidak akan bisa melawannya. Oleh sebab itu, sebelum itu semua terjadi, ayo lawan. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Dengan segala yang membuat kita tunduk sehingga kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Lawan dia, lawan dia. Katakan darah Yesus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada hati, pikiran, niat yang tidak baik, darah Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan kami. Saya yakin dan percaya firman Tuhan akan digenapi
iblis akan lari daripadamu. Kenapa kok enggak lari lah? Ya kita terlalu kuat, enggak ngelawan kita. Ya masih susah dan sebagainya. Ayo lawan segala godaan dosa. Firman Tuhan katakan kau lawan, kau punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus nama yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Jangan menaruh materi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita menaruh materi jadi materialistis, segala sesuatu diukur dengan uang, dengan kekayaan, wah jadi hamba uang nanti kita di situ Pak. Jangan. Ayo tetap jadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana seharusnya supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia. Mempersembahkan hidup ini penting kepada Tuhan. Maksudnya apa? Menjadi orang percaya dan mempersembahkan seluruh totalitas yang membentuk tubuh. Bukan hanya tulang dan kulit yang kau harus persembahkan. Waduh, kalau tulang dan kulit toh yang dipersembahkan kepada Tuhan. Aduh, geleng-geleng juga Tuhan, ini kok yang dikorbankan, yang dipersembahkan kepadaku kok tulang sama kulitnya toh. Lah pikirannya enggak toh. Lah hatinya enggak toh. Karakternya enggak toh, tingkah laku yang ada dalam diri enggak toh. Lah Tuhan mau totalitas. Semua yang membentuk tubuh kita, ayo persembahkan kepada Tuhan. Tubuh dipakai sebagai senjata kebenaran. Saya akan baca untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Engkau punya tangan, engkau punya pikiran. Bagaimana tangan dan pikiranku ini bisa jadi senjata kebenaran? Terkadang kita gatel Bapak Ibu, posting sesuatu sehingga hasil postingan itu tidak jadi berkat. Bapak Ibu mau ngakui dan tidak mau ngakui, kadang-kadang apa yang kadang-kadang kau ketik dengan tanganmu itu kan dari pikiran, itu tidak jadi berkat. Kalau engkau mempersembahkan hidupmu totalitas kepada Tuhan, setiap kata yang kau ketik jadi motivasi, semangat bagi yang lain. Ketika engkau posting gambar, orang diberkati dengan gambar itu. Itu mempersembahkan seluruhnya, totalitas dalam hidupmu kepada Tuhan. Ayo serahkan anggota-anggota tubuhmu. Namanya anggota-anggota tubuhku itu bukan rambut toh, bukan telinga toh, semuanya kepada Allah dan menjadi senjata kebenaran. Engkau motret jempolmu, jempol dipotret, ini jadi senjata kebenaran juga. Padahal cuma jempol, apalagi dengan jempol terus senyum, ting, itu bisa jadi senjata kebenaran. Amin Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita tahu apa yang saya maksud. Ayo, supaya apa? Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Karena dunia itu isinya pamer, sehingga mengakibatkan orang banyak yang iri hati. Sehingga apa? Dengan kata-katanya orang kemudian tersakiti dan akhirnya membalas. Itu dunia. Jangan kau serupa dengan itu. Itu keinginan daging itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan kasih firman ini untuk saya, Tuhan kasih firman Tuhan ini untuk kita semua yang mendengar, supaya apa? Supaya kita boleh ya semakin disempurnakan. Karena salah satu perintah Tuhan,
Jadilah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini perintah Tuhan. Ayo kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayat terakhir kita di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada sumber hidup itu, yaitu Tuhan dengan segala perintah-perintahnya. Engkau akan aman, Bapak Ibu, engkau akan aman. Kenapa kok ada banyak orang yang terkonfirmasi COVID? Ya, dalam tanda kutip, mungkin ada yang meremehkan. Mungkin ada yang menyatakan bahwasanya COVID itu hoak dan lain sebagainya. Mungkin ada yang gak peduli siapa yang memerintahkan, hanya orang itu. Gak ikutlah apa yang terjadi. Prokes tidak dikerjakan, 5M juga tidak dilaksanakan. Ya, akhirnya kena semua. Bapak Ibu, coba kalau kita taat, kita disiplin, setiap perintah yang diberikan, ya kita ikuti. Saya yakin dan percaya kita akan aman. Apalagi ini firman Tuhan. Apalagi ini firman Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang baik. Meskipun secara online kita beribadah, Tuhan mau kita jadi anak-anak yang baik. Ambil waktumu untuk saat teduh dengan Tuhan. Setelah kau dengar firman Tuhan ini, ambil waktumu untuk saat teduh dengan Tuhan. Tuhan mau dandani hidup kita. Tuhan mau mempercantik hidup kita seturut dengan kehendaknya saja. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang para pelayan kembali maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Nyanyikan dari hatimu. Terima kasih. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Dari awal nyanyikan lagu ini. Pujian, pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
lagi nyanyikan pujian dan syukurku lebih sungguh-sungguh lagi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam Tuhan. Ini yang harus kami beri, ini yang harus kami kerjakan dan lakukan. Mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan seluruh hidup kami. Bentuk kami terus Tuhan, bentuk kami terus Tuhan, sesuai rencana-Mu. Persembahkan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami berharga, Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Oleh karenanya Kau tegur kami, Kau nasihati kami, Engkau perintahkan kepada kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini. Hidup persembahkan. Dari hatimu katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam. Kau ingin kami kembali kepada maksud-Mu yang semula, serupa dan segambar dengan-Mu Bapa. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, segenap, segenap hidupku persembahkan. Mari kita menyatakan pernyataan iman kita. Kita nyatakan pernyataan iman kita. 1, 2,
3. Aku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, dibebaskan, diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku berharga, berbakat, kreatif, percaya diri, disiplin, fokus, siap sedia, semangat dan kuat. Aku aman, aku berkenan, tidak sama dan biasa-biasa. Aku jadi seperti tujuan aku diciptakan. Aku anak dari Tuhan yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah kepadamu. Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau tetap mengingatkan kami, sebagai bukti Engkau sayang kepada kami. Kami sungguh mengalami berkat-Mu hari ini Bapa. Engkau sentuh hati kami dengan kasih dan firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki, karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak dari Tuhan yang Maha Tinggi. Kami tidak sama dan biasa-biasa, karena kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, yaitu sifat-sifat-Mu, hal-hal yang baik sudah ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lengkapi kami terus, urapi kami terus. Terus buat kami sadar bahwasanya kami sungguh berharga. Kami sangat berharga. Kami tidak akan menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh kuasa dosa. Kami juga tidak mau menyerahkan hidup kami digembalakan dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lawan segala kuat kuasa-Mu, hai segala iblis, sehingga Engkau tidak bisa menguasai kami. Karena kami tahu persahabatan dengan dunia adalah musuh Engkau. Bapa, sadarkan kami, ingatkan kami, untuk kami terus jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sakit Bapa, belas kasih-Mu ada untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bilur-bilur-Mu Bapa sudah menyembuhkan umat-Mu semuanya. Engkau sungguh baik, mujizat-Mu masih ada, pertolongan-Mu masih nyata bagi umat-Mu yang memerlukan dan membutuhkannya. Terima kasih, kalaupun mereka susah, firman-Mu terus menghibur mereka, Roh Kudus menolong mereka, sehingga mereka boleh tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur gereja-Mu, Tuhan tetap kawal, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap beri keamanan senantiasa. Bapa, ini kami sudah beribadah kepada Engkau, dan apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan, korban syukur kami, korban persepuluh kami, apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Anak-anak kami tetap ada dalam penjagaan Tuhan, sekolah mereka tetap ada dalam bimbingan Tuhan. Engkau sumber hikmat mereka, Engkau akan membuat mereka berhasil. Pekerjaan kami yakin dan percaya tetap ada juga dalam kuat kuasa Tuhan. Kami bersyukur buat kami mampu karena kami berharga, kami berbakat, kami kreatif, kami disiplin, kami fokus. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik dengan apapun yang kami usahakan dan kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, jikalau sebentar usai ibadah ini kita kembali beraktivitas kepada keluarga kita, kepada apapun yang kita kerjakan, yakin dan percaya, biar firman-Nya tetap menolongmu. Yakinlah bahwasanya
Tuhan memberkati engkau. Tuhan tetap melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih anugerah itu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Sukacita surga tetap ada dalam hidupmu. Engkau tetap aman dan tentram. Engkau tetap naik dan tidak turun. Tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dalam nama Yesus pasti berhasil. Sukses diberkati oleh Tuhan, dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tercurah melimpah atas kehidupan kita masing-masing pribadi pada kesempatan yang baik ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur. Percayalah, sebab hari ini Tuhan berkati. Sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagi. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.